Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah calon presiden kita, insya Allah. Amin amin ya mujibas salim. Hadap sini dong, Pak. Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Kasihan. Masya Allah. Melambai tangannya pada kita semua. Pemimpin berakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu informasi yang dituang di dalam berita ya, di Jawa Postcom. Kemudian kita ambil dari Twitter, dimuat dalam Twitter, tentang hasil survei Vox Populi terkait dengan survei Capres 2024 dengan judul Duet Anies AHY, artinya Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Rashid Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono berpotensi menang satu putaran di Pilpres 2024 yang akan datang. Baiklah, kita langsung bacakan saudara sekalian. Survei nasional yang dilakukan lembaga survei Vox Populi Center periode 2022 sampai 8 November 22 Oktober sampai 8 November 2022 merilis hasil risetnya soal pertarungan paslon Capres dan Cawapres pada tanggal 18 November 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan AHY menang terhadap pasangan-pasangan Capres-Capres lainnya, terutama dalam skenario yang 4, 3, dan 2 poros koalisi. Dalam simulasi 2 poros, pasangan Anies AHY yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS unggul telak dengan elektabilitas 50,7%, melawan pasangan Ganjar Pranowo Puan Maharani yang memperoleh elektabilitas 32,6%.
walaupun didukung oleh koalisi besar PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, P3 dan PAN. Pasangan Anies Ahaye juga menang dengan elektabilitas 49,4% saat berhadapan dengan Prabowo Subianto Puan Maharani yang memperoleh elektabilitas 32,8%. Ini berarti bahwa pasangan Anies Ahaye berpotensi menang Pilpres satu putaran. Demikian Direktur Eksekutif Populi Center, Foxpol Center Sarwi Pangi Caniago dalam keterangan tertulisnya kepada Jawa Post.com Jumat 18 November 2022. Dalam simulasi 3 poros, pasangan Anies Ahaye yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS unggul dengan elektabilitas 37,3% melawan pasangan Ganjar Erlangga Hartarto yang didukung Golkar, PAN, P3 dengan elektabilitas 28%, serta pasangan Prabowo Puan didukung koalisi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB dengan elektabilitas 23,4%. Dalam simulasi 4 poros, pasangan Anies Ahaye kembali unggul dengan elektabilitas 38,4% melawan pasangan Puan Andika Perkasa 6,9% yang didukung oleh PDIP. Pasangan Erlangga Ridwan Kamil 5% yang didukung oleh koalisi KIB, Golkar, PAN, P3, dan pasangan Prabowo Kofifa Indar Parawangsa 33,8% yang didukung koalisi Gerindra, PKB. Pasangan Anies Ahaye tetap unggul dengan elektabilitas 32% ketika kombinasi pasangan Capres-Cawapres dari KIP diganti dengan Ganjar Erick Thohir 29,5% dan pasangan Gerindra PKB menjadi 25,5%. Pasangan Puan Andika 33,1%. Menurut Pangi Caniago, Anies dipilih karena alasan rasional, sebab Anies dianggap berprestasi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam Pilpres 2024 nanti, Pangi menegaskan Cawapres menjadi faktor penentu karena elektabilitas para kandidat Capres tidak ada yang menonjol. Kandidat berlatar belakang militer seperti Ahaye unggul karena alasan psikologis, yaitu tegas, jelas, Pangi. Prediksi kemenangan pasangan Anies Ahaye itu menguatkan temuan dengan hasil serupa dari lembaga-lembaga survei lain seperti SMRC, Indostrategik, dan lain sebagainya. Survei Foxpol Center ini dilakukan terhadap 1.220 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang dipilih berdasarkan TPS, DTP, DPT 2019. Saudara sekalian, demikianlah survei dari Foxpol Populi Center ya. Sementara itu, saudara sekalian, ada kita akan menyampaikan pula masih terkait dengan ini, kita akan menyampaikan satu ulasan ya yang dari pengamat yang menilai tentang soal koalisi-koalisi yang ada, misalnya terkecuali koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS yang telah memunculkan capresnya, terutama Nasdem yaitu Anies Rashid Baswedan, dan kemudian Gerindra Pak Prabowo Subianto, yang lainnya belum muncul. Ini mengapa yang lain masih belum memunculkan capresnya? Kita membacakan uraian atau pandangan dari Deddy Kurniasa dari Eksekutif Indonesian Political Opinion atau IPO. Nah, dikatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Golkar, PAN, dan P3, Koalisi Indonesia Raya KIR, dan Gerindra, PKB, lalu PDIP yang belum juga mengusung bakal Capres Cawapres untuk Pilpres 2000 wajar. Pasalnya mereka masih mencari tokoh atau figur untuk menandingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang diusung Partai Nasdem dengan rencana koalisi bersama Demokrat dan PKS. Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasa kepada kantor berita politik Dermol beberapa waktu lalu di Jakarta.
koalisi yang sudah terbentuk dan belum mendeklarasikan capres, kemungkinan memang tidak ada tokoh menonjol yang bisa diandalkan untuk galang suara vote getter. Vote getter itu apa ya? Pengumpul suara, penarik, daya tarik yang membuat rakyat atau orang-orang bisa memilih partai yang bersangkutan. Tak hanya itu, Dedi juga menilai bahwa KIB, KIR, hingga PDIP belum mengusung capres-cawapres karena adanya kekhawatiran jika sejak dini dikenalkan pada publik maka serangan terhadap tokoh itu akan menguat, termasuk kritik yang akan membongkar citra buruk kandidat tersebut. Berbeda dengan Anies, kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah itu, meskipun sudah dideklarasikan lebih awal tapi tidak tergerus elektabilitasnya oleh serangan-serangan politik menjelang pemilu 2024. Justru dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah, warga sangat antusias menyambut kedatangannya, seperti halnya waktu kunjungan di media di Medan, di Yogyakarta, di Solo, dan hari ini misalnya di Jawa Barat, di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Tanggapan masyarakatnya begitu luar biasa, sambutan masyarakat terhadap Anies. Anies ini menarik, ia bahkan jauh lebih cepat dideklarasikan saat jabatan gubernur belum selesai dan memantik gelombang koalisi lain. Bukan karena kritik pada Anies, tetapi Anies menjadi lebih siap menghadapi pertarungan karena sejak awal telah membaca gelagat rivalnya. Anies jauh lebih berpeluang memenangi kontestasi dibanding tokoh lain, tentu dengan syarat jika tidak ada halangan dalam pengusungan tersebut. Demikian lanjut dari Deddy Kurniasa. Demikianlah kawan-kawan sekalian komentar dan hasil survei dari Populi Center yang telah kita bacakan terdahulu, dan hasil Populi Center itu saudara-saudara kalian seperti yang kita sampaikan beberapa waktu dah hasil survei beberapa hasil survei, misalnya Litbang Kompas ya juga berkesimpulan demikian walaupun dengan angka yang berbeda. Kemudian jauh sebelumnya ada CSIS ya sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian tadi juga dikatakan ada SMRC juga punya hasil yang sama. Jadi saya kira, dan seperti yang saya sudah kemukakan dalam video yang lain, bahwa sebetulnya itu sudah jauh di atas itu rata-rata, seperti Indometric Indostrategis yang mengungkap itu. Jadi sudah walaupun itu persentasenya DKI sudah di atas 50%. Nah, dan kita bisa lihat dari fenomena masyarakat menyambut, meyel-yelkan saudara Anies Baswedan ketika baik di Jakarta, di Medan, bahkan di tempat-tempat yang lain termasuk di Solo, di Yogyakarta, bahkan hari ini misalnya di Jawa Barat itu luar biasa. Dan itu tentunya itu seiring dengan apa yang kita bisa tangkap dari hasil survei yang hari-hari ini dikasih, kurang lebih bulan-bulan inilah itu sudah melejit luar biasa dan meninggalkan rival-rival yang diduga akan diusung oleh partai-partai seperti Prabowo, Ganjar, dan lain sebagainya. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah video kita pada hari ini tentang hasil survei capres dari, kemudian ada juga dari komentar dari AIPO ya, dari Deddy Kurniasa tentang fenomena pencapresan oleh oleh partai politik. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kami laporkan, inilah penyambutan Pak Anies Baswedan. Beliau keluar dari mobil, ya, menyelami warga. Warga cukup antusias dengan kehadiran beliau. Bayar mana?
naik ke pesantren Cipasung. Wajah-wajah ceria saudara-saudara. Terima kasih Pak Polisi. Tasikmalaya bersatu untuk mendukung Pak Anies sebagai calon presiden. Mantap. Pasti juara, Pak. Pasti juara. Pasti juara. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Jawa Barat yakin 80% Anies. Jadi patut dilaporkan bahwa masyarakat yang hadir di sini bukanlah masyarakat yang dikondisikan, namun keluar dari kampung perkampungan. Pak, ya masih pencitraan Pak asli, ya Pak. Takbir. Wah, Tasik bersama Anies. Bapak Anies masih sibuk menyalami. Luar biasa. Kehadiran yang dinantikan oleh ribuan warga Tasik. Ini baru saja keluar dari bandara. Ada teriakan presiden, presiden, presiden. Insya Allah, bismillah. Saya bulan depan mau menikah. Saya mau nasihat spesial dan khusus dari Bapak Anies untuk saya bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik dan benar. Ini nggak kamu video? Oh udah. Itu calonnya. Ini boleh pas dia nih. Namanya siapa? Ricky, Pak. Ricky mau menikah bulan depan. Bulan depan calon saya gitu, Pak. Mana? Oh itu direkam ya? Nanti ditagih ya. Gini. Aduh, nasihatin ya. Singkat. Cinta itu bukan kata sifat. Aduh, udah baru cinta. Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. Karena itu kerjakan cinta itu. Wah,